Sahabat, pernah nggak kesel sama atasan kamu? Pernah nggak kamu nggak salah apa-apa, tapi dimaki cuma karena doi lagi keki? Sering kita dengar banyak orang yang merasakan ketidakadilan, perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar, tindakan sewenang-wenang dari atasan tempatnya bekerja. Kekuatan dan atau kekuasaan yang dimiliki pihak tertentu sangat memungkinkan mereka untuk memperlakukan orang di sekelilingnya, apalagi bawahannya, dengan semena-mena. Kondisi ini dapat digambarkan dengan istilah relasi kuasa. Dalam relasi kuasa, pihak atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau pengaruh lebih besar cenderung mampu mempengaruhi atau mengendalikan pihak dengan kekuasaan yang lebih rendah. Kekuasaan itu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan militer, kekuasaan institusional, dan kekuasaan sosial. Termasuk kekuasaan antara atasan dan bawahan dalam lingkup pekerjaan. Penting bagi kita sahabat semua untuk menyadari dinamika ini. Bersama untuk saling peduli, saling melindungi, untuk melawan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai manusia, pada dasarnya tak ada perbedaan hak antara atasan dan bawahan. Baik atasan maupun bawahan, semua mendapatkan keadilan dan kesejahteraan saat bekerja. Fakta di lapangan tak sedikit nestapa mengemuka. Sang atasan menindas bawahannya, memberikan tanggung jawab pekerjaan berlebih, memberikan perintah di luar kewajiban bawahan, bahkan untuk sesuatu hal yang di luar nalar. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, ancaman, pemecatan, emosi, mutasi, dikucilkan, dan hal buruk lainnya dapat dihadapi oleh seorang bawahan ketika sang penguasa menyalahgunakan kekuasaannya. Sahabat, relasi kuasa tidak hanya bisa dilakukan oleh orang dengan jabatan tertinggi di suatu instansi. Senior, bahkan rekan yang lebih terlihat lebih berkuasa pun bisa melakukan hal ini. Ade, seorang karyawati pabrik di Cikarang, salah satu contoh korban dari penyalahgunaan relasi kuasa. Bagaimana tidak? Dia diminta menemani sang penguasa atau kontrak kerjanya tidak akan diperpanjang. Ada juga seorang guru di Pangandaran. Dia melaporkan pungli yang diduga dilakukan para atasan hingga merugikan secara materi. Namun, apa yang terjadi? Dia didesak dan orang di sekitarnya diancam. Dia kemudian mengajukan pengunduran diri karena merasa tak nyaman dengan sekitarnya, yang memaksa dia untuk mengakui sesuatu yang bukan kesalahannya. Beda lagi dengan peristiwa kekerasan seksual seorang pegawai di salah satu kementerian. Informasinya, perbuatan itu dilakukan bersama-sama atau secara massal oleh seniornya. Dia yang kemudian dikucilkan, bahkan hak atas upahnya tak dibayarkan dan berujung pemecatan. Beberapa pelaku malah mendapatkan rekomendasi beasiswa, bahkan kenaikan jabatan. Keresahan berbalut kekecewaan menyeruak. Di manakah keadilan? Haruskah keadilan kita ciptakan sendiri? Michel Foucault berpendapat, kekuasaan merupakan suatu dimensi dan relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Isu relasi kuasa senantiasa mendasari setiap proses politik dalam tingkat individu maupun kelompok. Relasi kuasa merupakan konsep hubungan kekuasaan, yaitu praktik-praktik kekuasaan dari subjek kepada objek melalui berbagai media. Rupa kekuasaan ini tidak didapat dengan cara-cara represif, melainkan secara manipulatif dan hegemoni. Adapun Laswell dan Abraham Kaplan mengatakan, kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Sahabat, tidak perlu khawatir dengan kengerian semua itu. Kita punya hukum yang mengatur hak-hak kita sebagai pekerja. Jika ada perilaku pemberi kerja atau penguasa yang menyimpang dan menyalahgunakan kekuasaannya, perlindungan hak pekerja dan perlindungan lainnya sebagai warga negara melekat kepada kita sebagai pekerja. Bahkan, artikel 7D, International Covenant on Economic and Social Rights, menyebutkan, para pekerja juga berhak untuk istirahat, liburan, pembatasan jam kerja yang wajar, hingga liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum. Kendati ada hukum yang melindungi, pengawasan dari instansi terkait harus bisa tegas menyikapi setiap tindakan relasi kuasa menyimpang.
hukum harus ditegakkan. Korban atau siapapun yang berani mengungkap semua tindakan tercela atau yang biasa disebut dengan whistleblower, keselamatannya harus dijaga. Dengan demikian, tak ada lagi yang bungkam, takut melapor, diam, atau pura-pura tidak tahu. Sahabat, mari bersama eratkan tangan untuk saling peduli, saling melindungi. Bersama stop tindakan relasi kuasa yang menyimpang, mari tidak diam melihat ketidakadilan dan genggam tangan para korban. Ingat ya sahabat, kalau kamu merasakan atau menjadi korban dari relasi kuasa, ada LPSK yang siap melindungi. Hari ini mereka, besok bisa jadi kita.